Saudara, waktu yang lalu saya ini digerakkan oleh Tuhan terus untuk menanamkan sebuah nilai. Saya dengan Pak Aan akan sungguh-sungguh mengkhotbahkan, memberitahukan kepada jemaat bahwa Anda itu bukan sekedar jemaat. Jemaat 7D apalagi. Masih ingat 7D apa? Datang. Terus apa? Duduk, diam, dancing, dengkur. Kalau khotbahnya jelek. Duit persembahan, lalu dada terus. Ya, kita itu jemaat yang terjebak dengan itu terus. No. Jemaat gereja GMS ini adalah jemaat yang sebagai murid Tuhan. Katakan amin. Anda adalah seorang murid. Menanamkan sebuah nilai bahwa yang ada dalam diri kita ini seorang murid. Beberapa khotbah saya sudah yang lalu sudah saya terus nyinggung bahwa Anda adalah seorang murid. Seorang yang dimuridkan. Karena ini adalah sebuah amanat agung Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau kita menganggap bahwa Yesus itu penting buat hidup kita, maka pesan terakhirnya itu selalu ada di hati kita. Apa itu? Pergilah jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Kalau kita mau menjadikan semua bangsa murid, berarti kita juga harus jadi murid dulu. Saya sampai hari ini, sekalipun sudah pelayanan hampir 34 tahun, saya tetap murid. Saya mendengar suara pemimpin saya. Saya diarahkan, saya ditegur, saya diajar. Hari ini saya tetap murid. Sekalipun saya sudah muridkan banyak orang. Murid saya juga sudah muridkan banyak orang lagi. Tetap kami adalah murid Tuhan. Katakan amin. Murid Kristus. Di mana kita ini adalah seorang yang terus mengalami sebuah perubahan hidup. Bukan hanya perubahan hidup. Ya, kemarin saya berikan kepada contoh kepada jemaat yang ada di CT. CT ya, betul ya. CT kemarin. Ya. Saya ini kepingin suatu saat pergi ke satu tempat gitu loh. Lalu lewat toko batik. Ada batik bagus. Saya suka batik. Batik bagus banget. Mata saya itu kalau lihat batik agak hijau. Wow. Satu item warnanya keren banget. Dan saya langsung set begitu. Mata saya gitu. Saya deketi. Saya masuk ke toko itu. Saya deketi batik itu. Saya lihat kainnya bagus banget. Wah, ini keren. Saya pingin batik ini. Ya, saya pingin beli batik ini. Tapi begitu saya lihat harganya, saya jadi mundur teratur, saudara. Harganya 17 juta, men. Saya langsung tak tutup ini. Saya pingin, sampai hari ini masih pingin, tapi saya tidak rela bayar harganya. Anda pingin jadi murid? Anda pingin jadi murid Kristus? Berarti Anda harus rela bayar harganya. Katakan amin. Keinginan untuk jadi murid itu tidak boleh berhenti pada sebuah angan-angan. Tapi itu menjadi sebuah keputusan. Saya pingin punya batik itu tapi saya gak rela untuk bayar harganya. Terlalu mahal buat saya. Gak usah. Ini kan batik gak apa-apa. Saya pakai batik yang di rumah aja. Lumayan ganteng kok saya. Ya kan gak usah pakai itu. Tapi Kristus harus. Saudara bukan hanya pengen jadi murid, tapi saudara rela membayar harganya. Dan murid itu adalah sebuah figur di mana saudara bertumbuh, berkembang. Lalu tujuan adalah Anda untuk memuridkan orang lain nantinya. Makanya saya dorong Anda. Ya, di CGV nanti sebentar lagi ini CGV. Ayo saudara, jangan pikir, aku ini gak mampu. Aku gak sepunya karunia seperti Pak Yudi atau Pak Aan. Aku nih gak punya karunia seperti mereka. Aku nih biasa-biasa aja. Aku di belakang layar. No saudara. Setiap orang harus memuridkan. Katakan amin. Karena itulah yang dikatakan Yesus dalam hatinya. Setiap orang harus memuridkan. Halo amin. Nah sekarang kenapa kok seolah-olah Alkitab itu memaksa kita itu jadi murid. Bukan sekedar jemaat biasa. Nah pagi hari ini saya mau nyampaikan tentang berkat atau kualitas seorang murid. Ya, coba buka Alkitab kita. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, sudah katakan amin, sudah ketemu? Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 50 ayat yang keempat. Oke. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan Tuhan, diawali dengan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Berarti kalau Tuhan mau memberikan, berarti untuk menjadi murid itu sesuatu yang sangat direstui oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu itu berarti Tuhan itu mengesahkan bahwa setiap jemaat itu bukan sekedar jemaat biasa. Tapi Anda adalah seorang murid. Tuhan telah kasih stempel bahwa setiap orang harus jadi muridnya Tuhan. Nah berkatnya apa coba seorang murid itu? Kalau kita kembali sekarang ya, ditahan dulu. Yesaya 50 kita buka Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 mulai. Nah. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa saudara? Ketahuilah, ini penting. Untuk Anda tahu, untuk kita ini tahu. Aku apa saudara? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Tuhan itu mengesahkan bahwa setiap orang adalah murid dengan cara apa? Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawannya? Saudara, inilah berkat dari seorang murid. Jadi kenapa Alkitab kayak memaksa Anda, sepertinya menyuruh Anda untuk bukan sekedar jadi jemaat biasa, tapi Anda adalah seorang murid. Karena apa? Karena Tuhan menyertai seorang murid. Amin saudara. Jadi kalau seorang bangsa murid, aku nih menyertaimu dan ketahuilah, dan ketahui sungguh-sungguh tahu bahwa Allah menyertaimu. Makanya gereja Mawar Sharon ini, gereja kita GMS ini tidak akan pernah berhenti yang namanya merintis gereja. Kenapa? Saudara, merintis gereja bagi kita itu adalah hal yang paling efektif untuk melakukan penginjilan. Yesus bukan hanya berkata sebarkan, beritakan Injil. Ya, itu harus. Tapi poinnya terakhir adalah pemuritan. Amin saudara. Pemuritan. Bukan sekedar memberitakan Injil. Dari hasil dari sekarang tadi malam dan kemarin lusa Pastor Philip ada di Kucing, di Sarawak. Memberitakan Injil kepada puluhan ribu orang di situ. Dan membaptis banyak orang di sana. Dan terjadi sebuah kebangunan rohani besar di kota itu. Ya. Kita ada gereja di sana. Tujuannya apa? Hasil daripada penginjilan itu, mereka masuk ke rumah, lalu mereka dimuridkan di situ. Gereja kita ini adalah gereja yang syarat dengan pemuritan. Saudara mau jadi jemaat aja, untuk mendapatkan NIJ, nomor induk jemaat, Anda harus lulus apa? MEJ 1. Kalau Anda mau datang biasa, gak bisa. Tidak ada pelayanan pastoral kepada Anda. Karena apa? Anda belum jemaat. Untuk NIJ Anda harus lulus MSJ 1. Duduk diajari apa itu keselamatan. Apa itu baptisan air. Apa itu baptisan Roh Kudus. Apa itu lepas dari masa lalu Anda. Diajar, dimuridkan. Untuk pelayanan begini. Ya, untuk jadi pemain keyboard begini Anda mau pelayanan. Saudara harus lulus apa? MSJ 2. Sudah lulus MSJ 2 kan? Sudah, jangan bilang belum, malu-maluin saya. Sudah dia. Harus lulus MSJ 2. Berarti dimuridkan. Saudara bisa bayangkan saya dengan istri saya punya anak. Gitu ya. Anak saya lahir. Kayak begitu. Lalu saya sama istri saya datang kepada anak saya. Nak, tugas papa mamamu selesai ya. Kamu sudah lahir. Sekarang terserah kamu pilih papa mama yang mana. Ya, yang menurut kamu keren, yang mana terserah ya, bye-bye. Itu namanya gereja tidak bertanggung jawab. Saya sama istri saya punya anak saya. Mau tidak mau, papanya modelnya gak simetris kayak begini. Tetap dia harus ikut saya.
Halo, amin. Saya siapkan kamar, saya siapkan rumah buat dia. Lalu saya didik dia, saya akan penuhi kebutuhannya, saya ajari dia nilai-nilai, saya muridkan dia. Dan dia hari ini bertumbuh sudah. Sekarang sudah umur 22 tahun dia. Dia bertumbuh di situ. Nanti dia punya pacar, menikah, punya anak. Anaknya juga akan dimuridkan lagi. Bukankah itu sama dengan kehidupan gereja sebenarnya? Makanya gereja kita tidak akan pernah berhenti merintis sebuah gereja. Karena disitulah tempat pemuritannya. Anda di gereja ini Anda dimuridkan. Halo, amin. Anda dimuridkan, amin. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah ikut CG? Berdiri, ya gak apa-apa. Sekali lagi ya, saya tanya sudah berapa kali nih. Ayo berdiri, ya oke. Wih banyak ya. Wih hampir 90%. Udah, thank you, silakan duduk. Nah yang belum berdiri nanti setelah ini Anda bisa ikut CG. Daftarkan diri, saya mau ikut CG. Di CG itu Anda akan bertumbuh dalam Tuhan. Di CG itulah kita ini lagi ngalami sebuah perkembangan rohani. Amin. Halo, amin. Nah saya tidak khotbah ini sudah saya khotbahkan, saya cuma mengulang sebentar. Nah sekarang yang saya mau sampaikan adalah seorang murid itu disertai oleh Tuhan. Katakanlah kita dan ketahuilah aku menyertai kamu. Itu yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Kita disertai oleh Tuhan. Saya disertai oleh Tuhan. Nah bentuk penyertaan Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah yang namanya damai sejahtera. Tuhan menyertai Anda itu dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sebuah keadaan di mana dunia ini tidak pernah bisa berikan. Damai sejahtera itu datang dari surga. Katakan amin. Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Disitulah kita ini bisa belajar bahwa Tuhan menyertai dengan yang namanya damai sejahtera. Di dalam hati kita. Damai sejahtera gak bisa diganti dengan apapun juga. Saya pernah cerita nggak di sini? Pernah tapi saya lupa. Saya pernah tuh naik pesawat. Anda tahu ceritanya nih ya? Oh, belum. Oke. Saya tiba-tiba ingat cerita ini. Jadi maafkan kalau sudah dengar ya, saudara boleh kencing-kencing dulu lah mau apa gitu. Ya, satu saat anak saya ulang tahun, pesta ulang tahun, saya merayakannya. Lalu sampai malam sekali jemaat datang semua ke rumah. Ini di Manado ya. Ramai sekali dan sampai akhirnya saya harus bilang kepada jemaat-jemaat saya minta maaf ya. Besok pagi jam 4 pagi saya harus bangun. Karena pesawat saya jam 6 pagi dari Manado ke Makassar. Ya saya minta maaf sekali ini sudah jam 12. Saya tidur juga sampai 4 jam ini. Yo maaf Pak Yudi maaf ya mereka pulang udah saya bilang sama anak saya besok papa pergi ya ke Makassar, oke? Kamu ini ya tak doain nanti papa cium sudah. Besok pagi-pagi saya ngantuk sekali karena tidur baru 3 jam ngantuk, jadi saya tapi harus berangkat. Saya berangkat. Saya pikir gini Manado Makassar itu 1,5 jam, jadi saya bisa tidur di pesawat 1,5 jam lumayan. Udah siap-siap, saya sudah naik pesawat, sudah siap mau berangkat pesawatnya. Saya siap pasang seat beltnya. Itu pesawat berangkat. Begitu berangkat, saya nggak bisa tidur. Karena sekitar saya itu ada foto model Manado yang mau ada acara di Makassar. Mereka tuh cerewetnya minta ampun, saudara. Saya ini tutup mata, tapi telingaku kan tetap terbuka kan. Gak bisa saya tutup begini. Jadi saya dengar, saya nggak ngerti. Begini, saya bahasa Manado itu saya kurang fasih, tapi saya ngerti gitu loh. Jadi mereka tuh antar bangku tuh ngomong, ayo pakai apa sama gitu dang. Kita so bilang Pandora jangan apa dengar pak kita loh, kayak apa soba gitu dang. Ini pinter dia. Kita so bilang Pandora jangan apa dengar loh, kayak apa soba gitu dang. Waduh, saya tuh mau tidur tapi nggak bisa. Suara saya ini sensitif ya. Saya suara kletak aja nggak bisa tidur. Itu kayak rame itu. Saya buka mata saya nggak tahu berapa lama saya nggak bisa tidur. Kan ada roti gitu. Saya mau makan roti. Begitu makan roti tiba-tiba ding dung. Pesawat mau mendarat di lapangan udara Basar. Ya, udah mau mendarat gak jadi makan deh. Saya masukin di tas lagi.
Pramugarinya sudah mulai berjalan, lihat kanan kiri, lihat pas di depan saya itu seumur hidup tidak pernah itu maskernya turun. Pesawat tuh nggak pernah maskernya turun. Bang gitu tiba-tiba. Saudara pas pramugarinya di depan saya tiba-tiba maskernya turun. Bang gitu saudara. Saya itu kalau maskernya turun saya itu lihat pramugari. Kalau pramugarinya tenang santai saya tenang. Karena saya merasa dia lebih tahu keadaan pesawat daripada saya. Tapi kalau pramugarinya sudah takut begitu, wah itu mempengaruhi saya itu. Begitu bang itu pramugarinya, ya Allah. Saya kaget, dia kaget, saya lebih kaget daripada. Ya Allah, saya kaget. Yesus Kristus Tuhan, kau layak terima pujian, hormat dan kuasa. Haleluya, amin. Itu pendeta lebih panjang kasih itu. Dia langsung lari ke belakang. Kan biasa dia ngomong, Bapak Ibu kita terbang di cuaca yang buruk. Anda pasang lebih dulu baru anak-anak. Itu kan tenang. Ini enggak. Saudara kita terbang di pesawat yang buruk, di cuaca yang buruk. Cepet dipasang. Gitu. Wah gopo semua. Saya sebenarnya gak takut mati. Saudara. Saya gak takut mati. Proses kematian yang saya takuti. Betul gak? Kalau sudah mati ya sudah hilang kan. Prosesnya itu loh. Semua takut lagi. Waduh, apalagi yang di beberapa tempat itu nggak tahu ini pesawat kurang perhatian. Banyak yang mati. Jadi panggil pramugari, ada Pak, ini mati gimana ini? Wah ya sebentar dibetulin gitu, pinjam Pak sebentar gitu. Wah begitu saudara. Waktu itu belum COVID. Dan pesawatnya goyang sekali gini. Wah kita ketakutan saudara. Saya berdoa begini, Tuhan. Masa tadi malam anaknya ulang tahun sekarang bapaknya mati. Kan? Kok gak enak ya. Pesawat goyang semua ketakutan. Ya gini kan dari Manado ya banyak Kristen yang nama Yesus disebut di mana-mana saudara. Yesus tolong Pak kita. Kenapa begini dia? Kita belum kawin kita. Jadi yang pramugari itu pesawat tenang aja ramai, apalagi pesawat goyang tambah ramai lagi dia. Aduh, gitu. Saya dalam keadaan seperti itu saya ingat Tuhan menyertaiku. Dengan satu ini yang namanya damai sejahtera. Katakan amin. Saya berdoa, Tuhan, aku ini sudah selesaikah? Manado baru dirintis. Ini sekarang aku lagi merintis ke Makassar. Makassar belum jadi, jemaat baru 20 di Makassar waktu itu. Belum jadi, aku masih 10 hari di Manado, 10 hari di Makassar, terus PP begini. Masa aku sudah game over? Tuhan bilang no. Enggak. Tuhan bilang ini, ku tinggalkan damaiku padamu. Katakan amin. Tuhan tinggalkan namanya damai. Di saat situasi yang begitu tiba-tiba saya tenang. Coba kocide pak. Saya nyanyi lagu ini. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia kerjakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya nyanyi lagu itu. Yang ku tahu, saya nyanyi itu goyang gitu. Saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba Tuhan taruh damainya dalam hatiku. Amin saudara. Aku tahu Tuhan besertaku. Katakan amin. Tiba-tiba hati saya tenang. Pesawat goyang, hatiku tenang. Saya cuma bilang, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Saya bilang itu. Bapak di sebelah, saya punya sebelah. Mau mati gitu. Waduh kayak takut begitu. Tiba-tiba saya ingat roti. Tak ambil rotinya. Tak cuil dikit, tak buka maskernya, tak makan. Bapak di sebelah lihat saya kaget. Loh, aku jangan mati. Bapak ini makan roti. Makan roti. Saya tenang.
Cuma setelah itu damai sejahtera saya hilang. Gara-gara bapak ini. Dia towel saya gini. Pak, gantian Pak. Loh kenapa? Masker saya mati Pak. Oh iya, tak gitu. Saya tuh gak apa-apa gantian. Cuma masalah bapak itu kumisnya tebel kayak gagang telepon. Waktu saya pakai itu kayak bulunya masuk sini. Wah, setelah itu pesawat, karena ini mau mendarat, cuma 10 menit mendarat, di tengah-tengah itu berhenti dan pintu itu dibuka, semua tepuk tangan termasuk saya. Kenceng tepuk tangan saya. Wah, Tuhan besertaku. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, Tuhan menyertai Anda itu dengan hikmat. Katakan hikmat. Hikmat, Tuhan tuh menyertai kita dengan hikmat. Hikmat itu datang gini, hikmat itu sesuatu jalan keluar yang datang dari surga buat hidup Anda dan saya, di mana ketika Anda tidak menemukan jalan keluar, tiba-tiba ada sebuah hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu ada dua. Yang pertama adalah mengajari Anda, waktu Anda mengalami persoalan, tiba-tiba Anda bisa belajar sesuatu. Oh iya, begini, oh ternyata kenapa saya harus begini? Kenapa saya begini? Oh ternyata buahnya itu ini. Itu hikmat. Itu murid. Katakan amin. Seorang yang bukan murid tidak akan pernah penuh dengan hikmat. Karena apa? Seorang yang bukan murid tuh yang muncul itu apa? Keluhan dulu. Sehingga apapun situasi yang dihadapi kayak gelap gitu. Dia gak pernah bisa belajar sesuatu. Karena apa? Dia ngomel dengan Tuhan. Dia mengeluh dengan Tuhan. Tapi seorang murid, dia akan tenang, damai sejahtera, dia tenang, dia akan belajar, oh kenapa saya harus mengalami ini, karena ini. Katakan amin. Sehingga dia tidak mudah menyalahkan Tuhan. Rohnya, hatinya itu mudah diajar, itu murid. Teachable heart, hatinya ini mudah diajar. Seorang murid itu terus belajar dari sebuah kehidupan, katakan amin. Dia tidak mudah untuk terpancing emosi, akhirnya kecewa dengan Tuhan, marah. Kalau Anda marah, kecewa dengan Tuhan, Anda bukan murid. Seorang murid itu penuh dengan hikmat. Dia akan belajar sesuatu. Amin. Hikmat yang kedua artinya apa? Yang kedua adalah apa? Yang kedua Anda menemukan jalan keluar. Pertama belajar sesuatu, yang kedua Anda menemukan jalan keluar. Oh gini ternyata ya. Oh begini, itu hikmat daripada Tuhan. Dan percaya dengan saya, Tuhan itu kaya dengan hikmat. Dia tidak pernah kehabisan hikmat. Katakan amin. Dia tidak pernah kehabisan hikmat. Makanya itu murid itu jaga hatimu. Sebab hikmat itu akan timbul di hati yang tenang. Hati yang bersyukur. Hikmat itu akan lahir di mana? Di situasi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Anda akan belajar sesuatu dari Tuhan. Halo amin. Yang kedua apa? Hikmat. Yang ketiga apa? Mujizat. Saya percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Oh Tuhan menyertai Anda itu dengan mujizat. Mujizatnya itu terjadi dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan itu mau mengerjakan yang namanya mujizat dalam hidupmu. Mujizat itu terjadi ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya. Mujizat adalah sesuatu di mana manusia sudah tidak bisa menolong dirinya, maka Tuhan yang menolongnya. Itu mujizat. Dan saya percaya mujizat masih berlaku sampai hari ini. Amin saudara. Jadi Tuhan menyertai kita dengan 3 hal. Yang pertama apa? Damai sejahtera. Yang kedua apa? Hikmat. Yang ketiga apa? Mujizat. Tuhan menyertai seorang murid. Dan ketahuilah aku menyertaimu. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan penuh dengan mujizat menyertai hidup Anda. Wow, seorang murid itu disertai oleh Tuhan. Halo amin. Itu yang pertama. Jadi seorang murid disertai oleh Tuhan. Disertai dengan apa saja? Damai sejahtera, hikmat, mujizat. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, seorang murid. Baca ya, kembali Yesaya berapa tadi? 50 ayat yang keempat. Ya terus baca. Ya oke. Baca ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Nah telah memberikan itu berarti Tuhan itu merestui, menyertai. Lidah seorang murid
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang kedua, Tuhan itu, seorang murid itu diberi perkataan yang membangun. Perkataannya itu membangun. Perkataannya itu tidak menjatuhkan, tidak menghakimi, tapi perkataannya itu membangun. Apalagi dia disertai dengan Tuhan, lalu dia penuh dengan hikmat. Tiap perkataan itu diurapi oleh Tuhan untuk membangkitkan orang yang letih lesu. Katakan amin. Halo, amin. Makanya itu seorang murid harus jaga lidahnya. Komunikasi itu penting. Ya, kami di rumah membiasakan tidak boleh ada kata-kata buruk, kata-kata jahat di rumah kami. Ya, saya mendidik anak-anak saya tidak boleh kata kurang apa bodoh atau goblok, kamu nggak boleh kayak begitu. Tidak ada word itu di rumah kami. Seorang murid itu perkataannya harus membangun. Katakan amin. Makanya itu penting belajar untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu ada 3 sekarang. Komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah transparan. Komunikasi itu harus jujur. Katakan amin. Halo, komunikasi itu harus jujur. Kalau kita nggak jujur, maka kita ini akan mengizinkan namanya kegelapan itu ada di dalam rumah kita. Sesuatu yang tidak jujur. Dan percayalah, dalam kejujuran di situ terletak kekuatan Tuhan. Katakan amin. Di dalam kejujuran itulah kekuatan Tuhan. Saya pernah mengalami suatu saat. Ya, saya ini pelayanan ke Semarang. Lalu saya biasa khotbah itu pakai HP karena mata saya ini sudah nggak bisa lihat dengan jelas kalau buku itu, kecuali yang di rumah saya sendiri. Tapi saya selalu suka pakai HP karena ada lampunya bisa dibaca. Nah, satu saat saya khotbah, HP-nya ketinggalan, saudara, di kamar. Jadi saya sudah mau masuk mobil, ingat HP saya ketinggalan. Saya turun lagi, saya balik lagi ke kamar saya di hotel itu, di kamar saya. Lalu saya masuk lift, tiba-tiba ada 2 orang wanita masuk lift. Dan saya menghadap di luar, jadi saya tahu bajunya kurang 20.000, saudara. Jadi agak rendah-rendah, mini-mini itu. Jadi saya langsung ngadep ke angka itu. Saya pencet lantai saya, sudah. Saya lihat pojokan gitu, dia di belakang saya begini. Terus satu wanita bilang gini, Pak, saya, bukan saya Pak, Om. Ya kan saya dipanggil Om, gak enak juga. Om, saya ikut ke lantai Om ya, oke. Saya bilang oke. Gitu. Terus sementara itu satunya lagi bilang, Om sendirian ya di sini. Saya pikir, loh, saya sendirian, berdua, bertiga, berempat, apa urusannya dengan kamu? Saya nggak jawab, saya diam aja. Terus mereka ketawa kecekikian. Satunya bilang ini, Om kalau sendirian kami bisa menemani Om loh. Itu kayak kerasa, saudara. Liftnya lama sekali. Saya ini laki-laki normal, saya juga harus tegas terhadap godaan, betul gak, saudara? Halo, betul gak? Dia kecekikian. Yang lainnya ngomong ini, Omnya malu, Omnya izin, Omnya. Saya diam, waduh kok lama ya. Begitu sampai lantai itu, saya turun langsung, saya gak pamitan, langsung keluar, saudara, langsung masuk kamar. Begitu sampai di kamar, saya telepon istri saya. Di sini adalah power of kejujuran itu tadi. Saya telepon istri saya. Halo, ya apa kok, sudah mau pelayanan? Iya nih, mau berangkat ini loh nih. Aku tadi digoda. Hah? Digoda siapa? Wewe Gombel. Hah? Wewe Gombel. Iya, 2 orang. Aku digoda di lift. Saya ngomong jujur dengan istri saya, keadaan saya. Loh, terus siapa kok? Ya itu, aku cepet-cepet telepon kamu aja ini. Ya segini kok, sekarang kamu ringkesi barang baru, kemas-kemasi barang-baru, pindah hotel. Sungguhan. Iya, sungguhan pindah hotel. Bayar sendiri loh. Iya, bayar sendiri. Sing api kok? Ya, sing api. Sing api, ya. Oke. Ya, oke. Doain aku ya. Udah. Waktu saya jujur gitu dengan istri saya. Tahu gak apa yang terjadi? Saya itu kerasa kayak, saya itu bersama dengan istri saya. Tadi saya bilang, saya ini pria normal. Bukan wanita. Pria normal yang bisa digoda anytime. Tapi ketika saya jujur dengan istri saya nggak tahu itu dari mana tiba-tiba aku itu diberi keberanian untuk menolak dosa.
keberanian, ketegasan untuk menolak kepada dosa. Saya itu kayak seperti pergi dengan istri saya telepon dia, saya kemasi barang-barang saya check out langsung, saya pindah ke hotel yang lain. It's okay. Saya bayar harganya dengan hotel yang baru demi kekudusan, katakan amin. Demi kesucian, gak apa-apa. Jujur itu penting. Kalau Anda bawa kebohongan di dalam rumahmu, suami istri apalagi bawa kebohongan. Nah, kegelapan mulai ada di situ. Anda memberi kesempatan untuk setan mulai menguasainya. Tiba-tiba kebohongan itu menguasai rumahmu. Dan itu mengambil sebanyak hal dalam hidupmu. Jadi komunikasi pertama harus transparan, jujur. Yang kedua, rendah hati. Katakan rendah hati. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati itu berarti gini loh, mau ditegur. Rendah hati itu berarti mau terima masukan. Rendah hati itu, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Orang sombong tidak tahu kebutuhannya, dia menang terus. Dia merasa bisa. Saudara pernah gak komunikasi dengan orang sombong? Gak enak loh saudara. Saya itu pernah komunikasi sama orang sombong. Sampai saya akhirnya jadi nggak respect lagi dengan dia gara-gara saya gini. Oh iya kemarin saya ceritakan. Kemarin saya makan sate loh. Saya pikir semua suka, nggak suka. Jadi saya habiskan 20 tusuk sendiri saya makan. Tiba-tiba dia bilangin, oh masih 20, saya 50 pak. Kalah ya sudah, oh 50, ya nggak apa-apa 50. Oh, saya kemarin berenang loh, berenang itu 2 jam. Waduh saya gak berhenti-berhenti 2 jam. Oh kalah sama saya 4 jam pak. Kalah lagi. Kalah terus gak pernah menang. Saya memutuskan untuk keluar dari kompetisi itu gara-gara itu. Ya kan? Gak enak. Orang rendah hati itu berarti mau diajar. Katakan amin. Tahu salah. Suami istri ayo belajar. Kalau Anda seorang murid, Anda adalah orang yang rendah hati. Mau diajari. Mau rendahkan hati. Kata Alkitab saling mendahului, memberi hormat. Bicara soal rendah hati. Yang kedua. Yang ketiga apa? Kata-kata yang baik. Ayo belajar komunikasi dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik membangun. Jangan mau ke gereja, ada seorang istri yang beli baju baru tapi dia gak ngomong suaminya. Ya mau surprise gitu loh, dipakai hari Minggu. Ya hari Minggu di depan kaca, menggok kanan, menggok kiri. Dia sebenarnya gak apa-apa, sudah cukup. Cuma dia menunggu pujian suaminya. Suaminya gak peka, diem aja. Dilihatin, pak, telat loh main nih pak. Ayo hari ini ada perjamuan kudus, saya cepet pak. Sebentar toh pak. Kok gak puji-puji papanya ini ya. Papanya gak peka. Ayo cepet berangkat. Nanti kalau kamu 5 menit lagi gak berangkat, kaca itu bisa pecah loh lihat kamu. Kaca itu bisa pecah loh lihat kamu gara-garanya. Terus gak enak hati. Terus dia bilang gini, monyet itu kalau dikasih baju tetap monyet. Ayo. Pagi-pagi istrinya, oh setan monyet terjadi. Komunikasi yang gak bagus, kata-katanya kasar, melukai. Kemarin yang lalu ada seorang suami datang kepada saya, Pak Yudi, saya ini tolong doakan pak, doakan istri saya. Kenapa? Aduh pak, kalau ngomongnya itu kasar banget. Kenapa? Saya bilang, ya kemarin itu saya bikin kesalahan. Saya itu berselisih dengan teman saya. Oh saya maki teman saya, blok gitu kan kata kasar. Tapi begitu saya maki dia, saya sadar, aduh kok maki-maki ya. Kok omong kotor ya. Padahal minggu kemarin pendeta bilang, orang Kristen murid Tuhan kalau masih omong kotor, jangan-jangan dulu waktu baptis mulutnya ketinggalan mungkin ya. Sehingga belum dikuduskan. Ya perlu dibaptis ulang 5 kali mulutnya tok. Ya, waduh dia merasa menyesal, akhirnya dia telepon temannya gak diangkat. Dia cari temannya gak diangkat. Aduh gimana. Dia pulang dengan keadaan itu, dia bilang sama istrinya, ma tadi si A itu jengkelin. Saya itu dibuat marah. Tak maki dia pak. Tapi setelah maki-maki aku nih merasa bersalah. Ya merasa gak enak. Tak telepon dia gak ada, tak diangkat, tak cari dia gak ada. Gimana ya ma? Istri yang baik, kata-kata komunikasinya baik, kata-katanya membangun. Dia itu selalu bilang, sudah gak apa-apa. Ya kamu minta ampun sama Tuhan. Besok
Orang pertama yang kamu temui di kantor adalah dia, minta maaf sama dia. Ya gak apa-apa, ayo kita berdoa. Itu enak. Tapi kalau istrinya katakannya kasar, mulutmu tuh. Kerawuk gitu. Ngomong itu pakai otak gitu kan. Ya benci aku gitu kan. Ini gak bertobat, suaminya malah bunuh diri. Lihat situasi yang kayak begini, kata-katanya harus membangun. Katakan amin. Murid itu kata-katanya harus membangun. Dia melatihku, mempertajam perkataanku untuk membangkitkan semangat. Ayo yang biasa pakai kata-kata kasar, pagi ini bertobat. Karena Anda adalah seorang murid Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga, kurang 11 menit. Yang ketiga, saya harus cepat-cepat ya. Yang ketiga, apa itu? Mana tadi? Setiap pagi ia mempertajam apa? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Yang ketiga, seorang murid itu harus mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh itu apa? Perubahan hidup, katakan perubahan hidup. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Harus ada sebuah perubahan kehidupan. Saudara, kita beribadah ini ya. Ibadah ini adalah ini ibadah, tapi menurut saya ini ibadah belum sejati. Kapan ibadah itu sejati? Ketika Anda nanti keluar dari pintu itu, Anda mengambil keputusan, aku mau bertobat. Itu berarti Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Kata mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Beda banget. Ya, anak saya nonton TV, saya bilang di Kenny, ayo mandi. Saya nggak percaya kalau dia nggak dengar saya. Jaraknya cuma 1 meter. Tapi dia tuh pasti tetap asik lihat TV terus. Saya mengerjakan sesuatu, terus saya lihat loh kok masih di situ. Kenny, ayo mandi nanti kamu telat. Sudah saya pegang pundaknya, ayo mandi nanti kamu telat. Dia tetap di situ. Saya masih ngerjakan loh. Saya lihat kok dia masih itu. Baru saya naik 1 oktav. Kenny, kamu kok gak dengar papa? Nanti kamu telat gimana? Papa ya sudah begitu. Oh iya pak. Berubah. Artinya begini. Yang pertama mendengar gak? Mendengar. Dia tidak berubah karena dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari ini ibadahmu hari ini ibadah. Tapi ibadah Anda menjadi sejati ketika Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Halo amin. Di Roma 12 ayat 1. Ayo Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita berkumpul. Ya ini ibadah. Kita sedang ibadah. Ini benar. Tapi ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati ketika sampai kepada level Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sampai seperti di mana terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah pertobatan, maka ibadahmu menjadi ibadah yang sejati. Halo, amin. Pulang dari tempat ini Anda mengambil keputusan, oh di area ini aku belum berubah, Tuhan ampuni, aku mau berubah. Aku mau menyerahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Disitulah ibadahmu sendiri. Berarti Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Seorang murid adalah seorang yang mendengar perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo amin. Berarti tiap hari akan terjadi perubahan. Saya berkata buat diri saya, jadilah seorang murid yang mendengar dan berubah. Saya tahu saya belum sempurna. Ada beberapa hal saya harus berubah. Milikilah hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Milikilah hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak perlu bicara 2-3 kali dalam hidupmu, sekali aja engkau langsung berubah. Amin. Dia mempertajam telingaku untuk mendengar. Dengan hidupku yang berubah,
Ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu aku tanggalkan. Anda berkata, aku seorang murid, hidupku semakin dikuduskan, hidupku semakin menyenangkan Tuhan. Katakan amin. 3 hal seorang murid. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Disertai Tuhan. Yang kedua apa? Perkataan yang membangun. Supaya runtut ya, supaya Anda tahu catatannya bagus. 1, disertai Tuhan. Disertai Tuhan dengan apa? Hikmat, damai sejahtera, hikmat dan mujizat. Yang kedua apa? Perkataan yang membangun. Komunikasi syaratnya apa? Transparan. Transparan, rendah hati dan kata-kata yang baik. Yang ketiga apa? Telinga yang tajam mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang terus mengalami perubahan. Baru di situ disebut ibadahmu adalah sejati. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.